Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 4, subtema ketiga, pembelajaran ketiga. Siapkan alat tulis kalian ya, dan dengarkan penjelasan dari Bu Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang ketiga, kita pertama akan belajar muatan SPDP, menggambar objek benda. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui kan apa itu ilustrasi. Nah, ilustrasi itu merupakan gambaran suatu benda atau kondisi lingkungan tertentu. Ilustrasi itu juga dapat berupa pemandangan, misalnya gambar pantai atau pegunungan dan lain sebagainya. Nah, kalian itu dapat menambahkan gambar atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Seperti misalnya kalau gambar pantai bisa menambahkan perahu, pohon kelapa, dan hewan laut. Nah, perhatikan ya cara menggambar berikut. Nah, langkah yang pertama itu kalian membuat sketsa pemandangan pantai terlebih dahulu. Jadi seperti ini, membuat sketsa. Lalu langkah yang kedua, mulailah menambahkan gambar perahu nelayan. Seperti ini ya. Langkah yang ketiga, tambahkan sketsa tiang dan layar perahu nelayan. Yang keempat, tambahkan pohon atau gambar pohon, misalnya pohon kelapa dan hewan laut nih, seperti ada bintang laut, ada kerang. Langkah yang kelima, tebalkan sketsa dan hapuslah garis-garis yang tidak terpakai. Jadi kalian yang pertama gambarnya itu tipis dahulu ya. Dan langkah yang terakhir, warnailah gambar yang telah dibuat dengan alat warna. Jadi kalau mewarnai itu satu arah ya, tidak boleh beda-beda arah. Misal ke kiri kanan ya kiri ke kanan terus, jangan ada yang kiri ke kanan langsung ke atas bawah. Jadi kalau mewarnai itu harus searah. Ini cara menggambar objek benda menggunakan ilustrasi, atau pertama kalian membuat sketsa dahulu. Untuk muatan yang kedua yaitu muatan IPA, pengelolaan sampah dan barang bekas. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai jelas akan menjadi barang bekas ya. Tidak hanya itu, ada juga benda-benda sekitar kita jika sudah digunakan akan menyisakan sampah. Nah, saat ini banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang berguna. Misalnya, sampah botol plastik. Itu bisa digunakan untuk menjadikan pot tanaman. Terus, barang bekas lain dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R ini ya. Reuse, reduce, recycle, dan replace. Anak-anak silahkan dicatat ya, agar kalian punya catatan ya. Jadi barang-barang bekas itu dapat diolah dengan cara 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Nah, apa sih itu reuse? Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat itu untuk dijadikan tempat sampah, atau pot bunga bisa juga dijadikan penampungan air buat nyuci ya. Jadi reuse itu artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau yang berbeda. Contohnya bekas kaleng bekas cat. Nah, kalau reduce itu artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah.
Nah, sampah yang dibuang ke lingkungan itu harus sedikit mungkin ya. Contohnya apa? Membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Jadi lebih hemat, bisa mengurangi sampah juga. Jadi kita membawa botol minum sendiri untuk dibawa kemana saja ya, daripada membeli air minum dalam kemasan. Recycle, apa sih itu recycle? Recycle itu mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk ya, menjadi pupuk kompos. Jadi mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Terus juga bisa untuk membuat prakarya dari koran bekas, itu juga bisa jadikan koran bekas itu bisa dijadikan digulung-gulung tempat tisu atau topi dan lain sebagainya. Seperti kakak kelas kalian, Mbak Askia itu dia menggunakan koran bekas untuk dibikin prakarya dan mendapat juara 1 di Bantul ya. Mbak Askia itu menggunakan koran bekas dijadikan topi. Ini recycle. Kalau replace itu artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya apa? Contohnya memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan itu dapat dicuci dan digunakan kembali. Jadi ini ya, mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan, seperti contohnya sapu tangan buat lap-lap, jadi tidak membuat sampahnya makin menumpuk ya. Jadi kita menggunakan sapu tangan kan bisa dicuci kembali. Nah ini ya, kita belajar tentang pengolahan sampah dan barang-barang bekas diolah menjadi 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Nah, tugas latihan IPA, bacalah dengan seksama meraih sukses dari botol bekas di buku 4D di halaman 63, lalu buatlah pertanyaan dari jawaban berikut nomor 1-5 yang ada di halaman 63. Terus, bacalah dengan seksama di halaman 65 buku 4D, lalu buatlah peta pikiran mengenai cara mengurangi sampah yang ada di halaman 66. Kerjakan di buku paket saja ya. Lalu muatan yang terakhir yaitu muatan bahasa Indonesia. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Nah, kita itu dapat memberikan komentar atau pendapat tentang peristiwa yang terdapat dalam dongeng. Nah, pendapat itu dapat dikemukakan ketika kita sudah mengetahui apa tokoh, alur atau jalan cerita, latar, dan pesan moral. Tidak hanya memberikan komentar, kita juga bisa menilai komentar yang dibuat oleh teman-teman lain. Kita juga dapat menilai komentar teman-teman kita, apakah komentar tersebut sesuai dengan unsur-unsur dongeng yang disampaikan. Jadi kita juga mengomentari sebuah dongeng itu setelah kalian mengetahui kejadian dalam cerita. Jadi dibaca dulu, dipahami dulu ceritanya. Nah, setelah itu kita juga dapat mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita tersebut. Nah, oke ya, sekian pembelajaran 3 kali ini. Kita belajar SPDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Silakan dicatat di buku tulis kalian ya nak ya, apa yang penting agar kalian mempunyai catatan untuk tematik biar belajarnya mudah. Oke, sekian dari Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.